Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali, dan kami terus berdoa supaya keadaan Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10 di tahun ini, yaitu bulan Oktober. Saudara, situasi saat ini sangat tidak menentu. Kita seakan nggak ngerti, nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Perubahan terjadi begitu cepat. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah juga berubah sangat cepat. Kayaknya tidak ada seorang pun yang bisa memberani menjamin keadaan di depan akan jadi lebih baik lagi. Itulah keadaan kita, saudara. Tapi kita percaya, kita bersyukur, kita punya Tuhan yang selalu memberikan kepastian. Dan Kristus adalah jaminan yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini, saudara. Karena itu kalau saudara punya Tuhan Yesus di dalam hidup saudara, saudara nggak perlu khawatir akan hari esokmu. Tuhan sudah menjamin kehidupan saudara. Saudara, di bulan ini kita akan belajar yang pertama tentang Kristuslah yang memberi kemerdekaan sejati dalam hidup kita. Yang kedua, Kristus yang akan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Dan yang ketiga, Kristuslah yang akan menebus dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan yang keempat, Kristus akan menyelamatkan kehidupan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan karena Dia bertanggung jawab atas kehidupanmu. Kristuslah jaminan kita di bumi dan di surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat datang di ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Tema ibadah kita hari ini, tubuh memang mati, tapi roh hidup. Roma 8 ayat yang ke-10. Sejak manusia jatuh dalam dosa dan terpisah dari kasih Allah, tubuh jasmani kita yang diciptakan sempurna telah ditaklukkan dalam hukum maut. Hidup manusia jadi hampa, tak menentu. Kepuasan menjauh dari hati manusia. Sebagai gantinya, gerutu, umpat,
dan tangis penyesalan mewarnai hidupnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Inilah jaminan sejati Allah pada manusia. Tubuh memang mati, tapi roh hidup karena kebenaran. Untuk itu, persiapkan diri kita dengan sikap yang sepatutnya untuk memperhatikan firman Tuhan yang sebentar lagi disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Anang Supekso. Matikan notifikasi ponsel saudara, ikut memuji Tuhan dan merespon, mendengarkan dan mencatat firman, membagikan firman Tuhan, mengembalikan persembahan dan perpuluhan, ikuti ibadah sampai akhir. Mari kita awali ibadah ini dengan doa. Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur kalau Engkau masih memberi kepada kami kesempatan pada hari ini untuk memuji dan memuliakan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dalam segenap hidup kami. Kami mau menghormati-Mu dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kalau kita ada semuanya karena Tuhan. Dia sumber segala kekuatan kita. Amin. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kau milikku di surga. Ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
Kami mau katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Tunjuk keluargamu, katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amin Tuhan, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau menciptakan setiap kami agar kami boleh selalu senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini sungguh keluar dari hati kami, hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan bersama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ini doa kami Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ya ralalama ya syandararalamu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, biarlah hidupku menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Oh, biarlah lama-lama ya syandaramu. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Lama-lama ya syandaramu. Haleluya. Yesus, Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, Jesus. Haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hati
batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari bersama angkat tanganmu, nyatakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita telah bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kita semua untuk mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya, saya ajak saudara semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan korban syukur kami dengan hati yang tulus dan rela untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan di nomor rekening berikut ini. Selamat menabur dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini di mana kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Sekalipun dalam keterbatasan yang sedang terjadi, kami tetap mempercayai bahwa janji-Mu di mana 2 atau 3 orang berhimpun, di situ Engkau berada Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan pagi hari ini kalau kami sebentar akan belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan ajar setiap kami untuk tidak lagi memandang firman Allah sebagai pengetahuan, tetapi memandang firman Allah sebagai pribadi Allah sendiri yang harus terus tinggal di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami, mengizinkan setiap kebenaran firman Allah mengintervensi hidup kami, dan biarlah kebenaran itu merubah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebuah kemurahan kalau kita semua pagi hari ini masih boleh bersama-sama beribadah sekalipun dalam keterbatasan ya. Kita tetap menghormati pemerintah sebab Alkitab ajarkan buat kita, hormatilah pemerintah-pemerintah yang ada. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita langsung membaca di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Inilah yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kita sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa,
Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat yang ke-10 perhatikan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang akan mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Roma pasal yang ke-8 memberikan sebuah pemilihan buat setiap kita. Paulus lewat kebenaran Roma pasal yang ke-8 ini sedang mempertunjukkan sebuah pilihan dalam hidup ini. Dan setiap kita memang diperhadapkan dengan sebuah pilihan-pilihan. Paulus sedang mengajukan sebuah pilihan buat setiap kita. Dan pilihan ini harus kita pilih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paulus sedang memberikan sebuah pilihan yang penting untuk sama-sama kita renungkan, untuk sama-sama kita mulai memikirkannya. Yang pertama, Paulus bilang begini, apakah kita mau terus hidup di dalam daging ataukah sebaliknya kita hidup di dalam roh? Karena pilihan kita akan menentukan masa depan kita, saudara. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika seseorang mengambil keputusan untuk terus hidup di dalam daging, maka akhir hidup seseorang sudah pasti jelas bahwa mereka akan terhilang dari kasih karunia Allah. Tetapi ketika seseorang mengambil keputusan untuk hidup di dalam roh, maka ada sebuah garansi yang Allah sediakan bagi mereka. Ketika mereka hidup dituntun oleh roh, ketika mereka bertumbuh di dalam roh Allah, maka akan ada garansi yang mereka terima, yaitu hidup di dalam kekekalan. Kedua pilihan ini memang mengandung kekekalan. Yang pertama, ketika seseorang mengambil hidup di dalam kedagingan, mengikuti kedagingannya, maka kekekalan akan mereka peroleh, yaitu kekekalan dalam kebinasaan. Tetapi kalau seseorang mengambil keputusan untuk hidup di dalam roh, maka dia akan masuk di dalam kekekalan, tetapi kekekalan bersama dengan Allah. Dan pilihan ini, saudara, harus kita pilih. Kita tidak lagi bisa bersantai dengan hidup ini. Setiap hari kita harus memilih. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, nasihat Rasul Paulus supaya kita sama-sama mempelajarinya, Bapak Ibu. Sekalipun, maaf kata, ada garansi yang Allah berikan ketika seseorang menerima Kristus, maka karya keselamatan itu akan dianugerahkan dalam hidupnya. Bukan berarti hidup seseorang santai, enggak. Alkitab katakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12, Paulus mengingatkan kembali, sekalipun setiap kita memiliki garansi keselamatan ketika kita memilih hidup di dalam tuntunan roh, maka ada sebuah tindakan yang harus kita ambil. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 berkata begini, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya setiap kita Tuhan mau supaya setiap kita menghargai apa yang pernah Allah kerjakan di atas kayu salib lewat putranya. Yesus mati di atas kayu salib untuk memperdamaikan kehidupan kita dengan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Allah Bapa sangat mengasihi kita. Allah Bapa sangat memperdulikan hidup kita. Kalau kita flashback ke belakang, kenapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Bukan sebaliknya diciptakan pada hari yang pertama. Kita tahu semua bahwa kalau manusia diciptakan pada hari yang pertama, keadaan bumi ini gelap gulita. Keadaannya masih kacau. Belum teratur. Kondisinya belum baik. Tetapi Allah karena kasih-Nya menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Karena ketika manusia membuka matanya, dia bisa melihat bahwa segala sesuatunya telah dipenuhi oleh Allah di dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan bahwa Allah Bapa mengasihi setiap kita. Amin. Nah, dalam perjalanannya kita tahu pun bahwa manusia ternyata hidup di dalam dosa. Allah tidak tutup mata. Allah utus para hamba-hambanya. Tetapi hamba-hambanya pun masih apa? Ditolak oleh manusia. Dan pada akhirnya Bapa mengutus anaknya sebagai pendamai antara kita dan Allah. Karena secara pribadi bahwa Allah tidak menginginkan bahwa seorang pun binasa. Amin. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan. Allah menciptakan neraka bukan untuk manusia. Setuju? Allah menciptakan neraka bukan untuk manusia. Allah menciptakan neraka itu untuk iblis. Pada prinsipnya Allah tidak mau pisah dengan manusia. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada sebuah janji yang dianugerahkan Tuhan buat kita. Janjinya adalah begini. Di mana aku berada, di situ pun kamu harus ada. Itu menunjukkan kepada kita semua betapa Allah mengasihi kita. Dan Rasul Paulus tadi mengingatkan dalam Roma, supaya kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan kita. Karena kalau kita hidup di dalam kedagingan kita, maka kita akan masuk di dalam kebinasaan. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Makanya Paulus mengingatkan kita untuk memilih hidup dipimpin oleh Roh. Hidup dituntun oleh Roh. Karena kita tahu apabila hidup kita dipimpin oleh Roh, hidup kita bersekutu dengan Roh Allah, maka garansi akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Garansi untuk hidup bersama-sama dengan Allah itu akan menjadi bagian kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kalau toh garansi itu sudah diberikan buat kita, terus kita berpangku tangan, kita enak-enakan, kita hidup serampangan. Enggak. Makanya tadi Paulus ingatkan juga di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-12, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya Tuhan mau setiap kita seorang dengan yang lain mulai memperhatikan cara hidup kita. Bukan sekali selamat terus selamat, enggak. Bagi saya saudara, bagi saya pribadi, keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak serius mengerjakannya. Amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-10, secara tubuh jasmani kita akan mati. Karena memang kita terbuat dari debu dan tanah, dan kita akan kembali kepada debu dan tanah di mana kita berasal. Tetapi roh kembali kepada Bapa yang empunya saudara. Artinya Tuhan sangat merindukan supaya setiap kita dimanapun Anda berada hari ini, perhatikan bahwa Tuhan ingin Anda dan saya bersama-sama dengan Allah. Nah oleh karena itu pagi hari ini mari kita sama-sama belajar untuk bagaimana hidup yang terus dipimpin oleh roh. Hidup yang terus sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Supaya setiap kita bisa mewarisi apa yang pernah Tuhan janjikan. Nah hari ini kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel. Ya, bukan berarti kita mengkultuskan Israel. No, enggak. Ya. Karena Allah
telah membuat perjanjian dengan Israel. Bukan berarti Israel hebat. No, bukan berarti Israel hebat kehidupannya, enggak. Justru kalau kita melihat Israel adalah dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sulit untuk mengalami perubahan. Tetapi karena Allah pernah berjanji bahwa keselamatan itu datangnya dari Israel, maka Allah bela Israel. Tetapi Israel bukan bangsa yang sempurna, enggak. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Kenapa Israel gagal dalam perjalanannya untuk menggenapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan menciptakan Anda dan saya, Tuhan punya rancangan, setuju? Dan Tuhan mau apa yang pernah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita, itu bisa terselesaikan. Nah, perhatikan bangsa Israel. Bangsa Israel pernah mengalami masa kegelapan, saudara. Orang Israel memiliki 3 fase perjalanan dalam hidupnya. Nah, kita tahu bersama ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan di Mesir. Cukup lama, waktu yang mereka alami cukup panjang. Kurang lebih 400 tahun lamanya mereka ada di bawah tekanan bangsa Mesir. Hidup mereka begitu parah, sehingga mereka menjerit untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka butuh karya keselamatan, karya di mana mereka bisa mengalami kemerdekaan di dalam diri mereka. Tidak lagi ditindas, tidak lagi mengalami penganiayaan dalam hidupnya. Dan dengar saudara, Allah memperhatikan hal itu. Amin. Allah memperhatikan setiap tangisan, setiap jeritan bangsa Israel. Sehingga kita tahu bersama bahwa Allah mengutus hambanya Musa untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Dan apa yang pernah Allah janjikan, Allah genapi, saudara. Israel keluar dari Mesir. Fase yang pertama mereka telah alami. Mereka tidak lagi ditindas. Mereka mengalami kemerdekaan di dalam hidup mereka. Mereka keluar dari Mesir. Tetapi mari kita melihat bersama-sama bahwa sebenarnya proses yang paling penting dari seluruh perjalanan bangsa Israel adalah tak kala mereka ada di padang gurun, saudara. Padahal kita tahu semua Tuhan pernah berjanji kepada Israel untuk membawa mereka ke satu tempat, ke satu negeri yang penuh dengan keindahan. Tempat itu bernama Kanaan. Janji Tuhan membawa orang Israel masuk ke Kanaan, menikmati yang terbaik yang ada bersama dengan Allah. Itu yang pernah Allah janjikan. Tetapi kalau kita memperhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ternyata tidak semua orang Israel masuk Kanaan, betul? Padahal ketika mereka keluar dari Mesir, itu jumlah mereka itu jutaan. Yang dicatat hanya kaum pria, 2 juta kaum pria yang keluar bersama istri dan anak-anaknya. Ada jutaan orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi sejarah menulis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya 2 orang yang menerima penggenapan janji Tuhan, yang menikmati apa yang pernah Tuhan janjikan, yaitu apa? Kanaan. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, dan generasi yang lahir di padang gurun. Itu yang menikmati Kanaan. Nah, pertanyaannya begini, apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan melupakan janjinya? Enggak. Tuhan berjanji bahwa membawa mereka ke Kanaan, tapi kembali kepada keputusan, kembali pada respon kita, saudara. Nah, ketika ibadah tidak lagi bisa berlangsung secara live, ya,
kita beribadah seperti ini. Kadang-kadang maaf kata, respon kita menentukan loh saudara. Ada kalanya ketika ibadah seperti ini, justru kadang-kadang kita tidak berespon baik. Padahal kita sudah tahu jam-jam seperti ini adalah jam ibadah. Tapi kadang-kadang maaf kata, saya tidak menghakimi jemaat yang ada di sini. Ini jemaat yang di Sidoarjo. Ya. Alasannya cuma satu saudara, supaya saya pulangnya selamat gitu aja. Ya. Perhatikan kadang-kadang ketika ibadah berlangsung, mereka masih ada di tempat tidur. Bahkan maaf kata ketika pujian dinaikkan, ketika firman disampaikan, belum tentu mereka berespon seperti ketika mereka beribadah secara live. Kembali pada keputusan kita. Makanya Paulus tadi katakan, ketika kamu memilih untuk hidup terus di dalam daging, maka kebinasaan akan menjadi bagianmu. Tetapi ketika kita memilih hidup di dalam roh, maka kekekalan bersama dengan Allah itu yang menjadi bagian kita. Kembali Bapak Ibu, dari sekian banyak orang Israel yang keluar dari Mesir, hanya 2 yang masuk. Kenapa? Karena respon saudara, karena keputusan mereka. Ada 3 alasan yang pagi hari ini saya rindu bagikan secara singkat. Kegagalan Israel masuk ke tanah perjanjian, ke negeri yang begitu luar biasa, yang dijanjikan Tuhan, tetapi mereka tidak bisa mengalami. Kenapa saudara? Ternyata padang pasir, padang gurun, itu merupakan ujian yang sebenarnya yang daripada Allah untuk orang-orang Israel. Kegagalan apa yang menyebabkan orang Israel gagal masuk tanah Kanaan? Mari kita lihat saudara. Yang pertama, di dalam Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Inilah alasan yang pertama kenapa orang Israel gagal menikmati apa yang pernah Tuhan janjikan. Padahal sekali lagi janji yang daripada Tuhan supaya setiap orang Israel bisa menikmati. Perhatikan Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara, inilah janji Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan kepada setiap kita karena kita memang disayang oleh Allah. Tetapi kenapa orang Israel gagal? Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ada sebuah perintah yang Tuhan mau supaya kita ini belajar bersama-sama memperhatikan. Dikatakan demikian saudara. Perhatikan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan bangsa Israel, kenapa mereka tidak masuk semua ke Kanaan? Karena mereka keluar dari aturan main yang telah Tuhan tetapkan. Ada aturan main Bapak Ibu. Aturan main yang diberikan oleh Tuhan adalah segala perintah dan ketetapan. Itulah aturan mainnya. Dan Tuhan mau kita menghidupi setiap aturan main yang Tuhan sampaikan. Aturan, perintah, undang-undang diberikan itu sebenarnya bukan untuk membuat kita ini berat. Tapi sebenarnya peraturan, hukum diberikan itu sebenarnya menolong kita saudara. Supaya kita tidak salah langkah. Betul?
Tapi kecenderungan kita ketika ada hukum, ada ketetapan, ada peraturan yang disampaikan, daging kita seringkali apa? Berontak. Kita seringkali berkata, undang-undang lagi, aturan lagi, perintah lagi. Padahal sebenarnya ketika Anda mengambil keputusan untuk menuruti, untuk masuk dalam aturan main itu, maka undang-undang perintah itu justru akan membuat Anda terselamatkan. Contoh sederhana, coba kalau Anda mengemudi, ya, sudah tahu aturan kalau lampu merah itu, aturan loh ini ya, itu perundangan. Lampu merah itu semua kendaraan dari yang namanya sepeda, sepeda motor, mobil, itu harus dalam posisi apa saudara? Berhenti, setuju ya? Tapi coba ketika lampu merah itu nyala, lampu merah nyala, dan Anda mengambil keputusan untuk jalan terus, Anda berpikir bahwa Anda naik kendaraan, tidak akan mungkin Anda celaka. Siapa bilang saudara? Ketika Anda menerobos lampu merah, tahu-tahu yang menghampiri Anda bukan sepeda itu ya, sepeda apa sekarang ini yang lagi ngetren ya, sepeda lipat. Kalau ditabrak sepeda lipat sih tidak ada rasanya, betul? Tapi kalau yang nabrak Anda kontainer saudara, maka hari itu juga sejarah akan menulis innalillahi wa innalillahi rojiun. Mati Anda. Tapi bagi orang-orang yang taat akan hukum, akan peraturan bahwa lampu merah adalah tanda di mana mereka harus berhenti, maka mereka akan mengalami keselamatan. Itulah yang Tuhan ingin saudara. Bahwa Tuhan ingin supaya setiap kita masuk di dalam keselamatannya Allah. Karena memang janji Allah supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Alkitab menulis bahwa Allah mengutus anaknya Kristus supaya lewat Kristus keselamatan dianugerahkan. Allah tidak mau seorang pun binasa. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk menuruti aturan main Tuhan. Lewat apa? Hukum-hukumnya. Dan hukum-hukum Allah itu sudah tertulis sepenuhnya di dalam Alkitab yang kita miliki. Amin. Sejauh mana respon Anda dan saya terhadap kebenaran firman, terhadap setiap aturan-aturan yang ditulis di dalam firman ini saudara. Itu yang akan menentukan Anda punya masa depan atau tidak saudara. Israel gagal bahwa mereka tidak menuruti aturan main yang Tuhan sampaikan. Nah oleh karena itu pada ibadah pagi hari ini, mari bersama-sama yuk kita melihat sejauh mana kita mentaati hukum, peraturan-peraturan yang telah menjadi ketetapan Allah, yang tertulis di dalam kebenaran firman. Apakah kita belajar untuk mengikutinya saudara? Ini semua kembali pada keputusan kita. Israel gagal. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Israel gagal? Kenapa Israel, sebagian besar orang Israel tidak bisa masuk ke Kanaan? Perhatikan, sebenarnya jarak antara Mesir dan Kanaan itu menurut para teolog itu tidak jauh. Ya, saya belum pernah ke Israel, belum pernah. Tapi menurut informasi yang saya terima, jaraknya nggak terlalu jauh. Hanya dilalui dengan berjalan kaki, tidak sampai 3 bulan pun sebenarnya sudah sampai. Tapi perhatikan, mereka 40 tahun lamanya berjalan, tidak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa saudara? Ini yang perlu kita pahami. Kenapa orang Israel gagal menyelesaikan rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka, yaitu tanah Kanaan. Sekalipun tanah Kanaan itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Karena perhatikan, orang Israel mengalihkan fokus hidupnya. Orang Israel mengalihkan fokus perjalanan hidupnya. Mereka tidak lagi fokus kepada Kanaan, tetapi mereka melihat keberadaan hidupnya. Perhatikan orang Israel. Setiap kali mereka punya persoalan-persoalan dalam hidupnya, mereka seringkali menyerang Tuhan.
Setiap kali mereka punya masalah-masalah di dalam dirinya, masalah-masalah kedagingan mereka, bicara soal kebutuhan makan yang lainnya, mereka senantiasa menyerang Tuhan. Fokus mereka mulai berubah, tidak lagi memandang kepada Kanaan, tapi mereka memandang apa yang kurang di dalam diri mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai mengalihkan fokus hidup kita, tidak lagi kepada kerajaan Allah, tidak lagi kepada yang namanya kekekalan bersama dengan Allah. Fokus kita hanya pada masalah-masalah kehidupan kita, maka saya percaya kita akan terhempas. Coba perhatikan sekitar kita. Ketika masa pandemi ini, ya, ketika orang mulai memperlengkapi dirinya, entah itu dengan masker, dengan apa lagi, karena mereka menjaga keselamatan mereka. Maaf kata, saya nggak menyalahkan karena memang itu penting untuk menjaga. Tapi untuk perkara yang jasmani, saudara, mereka begitu memperhatikan luar biasa. Tapi untuk masalah-masalah rohani, kehidupan rohani mereka dengan Tuhan, mereka tidak terlalu berespon benar. Betul? Kalau mereka tidak ke gereja itu rasanya biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan fokus hidup kita. Orang Israel berputar-putar di padang gurun. Mereka tidak lagi melihat kepada Kanaan, tapi justru mereka melihat kepada apa? Kekurangan yang ada di dalam diri mereka. Sekali lagi, tidak ada kepuasan di dalam diri manusia. Setuju? Mari kita perlu menaklukkan kedagingan kita. Makanya Paulus tadi katakan, ketika engkau hidup di dalam kedagingan, maka kebinasaan yang akan menjadi bagianmu. Tetapi ketika engkau memilih untuk hidup di dalam roh, kekekalan bersama dengan Allah menjadi jaminan hidup kita. Fokus. Mari kita lihat satu kebenaran. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, wahyu itu bukan nama manusia loh. Yang di sini pasti nama wahyu juga jarang, betul ya? Ya, bukan berarti ya memang tidak ada wahyu di sini ya. Bukan wahyu nama manusia, bukan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada apa? Hukum. Bila tidak ada visi, tidak ada pandangan jauh ke depan, maka orientasi hidupnya hanya terus berputar pada diri mereka sendiri. Inilah kegagalan Israel, saudara. Padahal Tuhan menghendaki bahwa semua orang Israel masuk tanah Kanaan. Saya bisa membayangkan kalau semua orang Israel masuk tanah Kanaan, betapa gembiranya hati Tuhan, saudara. Tapi Tuhan sedih karena orang Israel gagal. Karena apa? Mereka pindah fokus. Nah, saya berharap jemaat di tempat ini, mari kita kembali fokus hidup kita bukan pada apa yang ada di bumi ini. Setuju? Alkitab bilang gini, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab ketika kita mulai pindah fokus, kita memikirkan apa yang di bumi, maka ketidakpuasan itu yang akan terus tinggal di dalam diri kita. Setuju? Tapi ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka saya percaya ada satu kelegaan yang mengalir di dalam diri kita. Orang Israel gagal, Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa orang Israel gagal mewarisi tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Mari kita lihat, saudara. Yang ketiga, sebagai ayat yang terakhir, Ulangan 29 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ulangan 29 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan, saudara. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ayat yang ke-6. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu.
Ayat yang kelima, perhatikan, 40 tahun lamanya Tuhan pelihara orang Israel ketika ada di padang gurun. Kasut mereka tidak menjadi rusak, pakaian pun tidak menjadi rusak. Tetapi kenapa orang Israel terus berseteru dengan Tuhan, terus bersungut-sungut? Karena persoalannya ini, saudara, karena mereka tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Mereka hanya percaya pada apa yang mereka lihat. Mereka tidak mempercayai pada kebesaran Tuhan. Saudara, saya rindu pagi hari ini, mari sama-sama setiap kita mulai cross check diri kita. Sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan. Terlebih di masa pandemi seperti ini. Pertanyaannya banyak muncul di kalangan orang. Sampai kapan pandemi ini berakhir? Sampai kapan? Sehingga mereka melupakan pemeliharaan, penjagaan Tuhan dalam hidup mereka. Saya rindu pagi hari ini jemaat, yuk kita mulai mengambil respon yang benar. Roma pasal yang ke-8 menunjukkan kepada kita sebuah pilihan dalam hidup. Dan semua tergantung pada kita. Apakah Anda mau terus hidup di dalam daging, ataukah Anda mau hidup di dalam roh? Ketika Anda sadar pilihan Anda, maka pilihan Anda akan mengandung konsekuensinya. Nah, saya rindu pembelajaran tentang bangsa Israel. Sekali lagi, sekalipun ada garansi keselamatan yang Tuhan beri buat Anda dan saya, bukan berarti terus gaya hidup kita serampangan. Setuju? Mari kita memperhatikan hari-hari ini bagaimana kita hidup. Bagaimana kita menghidupi perjalanan hidup hari-hari ini. Jangan melihat apa yang pernah dialami oleh orang Israel. Biarlah pembelajaran Israel menjadi cambuk bagi kita. Untuk kita tidak mengalami kegagalan bersama dengan Tuhan. 3 perkara pagi hari ini saya rindu. Supaya setiap kita belajar. Pertama, ikutilah aturan main Tuhan. Aturan main Tuhan tertulis di dalam kebenaran firman. Dan biarlah hidup kita terus berpadanan dengan firman. Amin. Dan yang kedua, hal yang paling penting. Jangan pernah memindahkan fokus hidup kita. Kita tidak lagi mencari perkara-perkara yang di dunia. Sebab tujuan hidup kita bukan di dunia. Amin. Tujuan kita adalah hidup bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, biarlah fokus kita terus kepada Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apapun yang terjadi hari-hari ini, keadaan sulit apapun yang sedang Anda dan saya alami, percayalah bahwa Anda dan saya punya Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang akan menggaransi hidup Anda. Oleh karena itu pagi hari ini, mari percayai Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan ingatkan buat setiap kami. Kami sadar bahwa dalam hidup ini ada banyak pilihan-pilihan yang harus kami pilih. Hari ini kami diingatkan tentang pilihan, apakah kami mau terus hidup di dalam kedagingan kami, ataukah justru sebaliknya kami meninggalkan hidup kedagingan kami dan kami mau beralih fokus untuk hidup di dalam roh Tuhan. Sebab kami tahu daging kami akan binasa, tetapi roh kami akan hidup selamanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah pembelajaran tentang Israel ini sungguh-sungguh berbicara kuat buat setiap kami. Kami mau belajar Tuhan untuk terus mengikuti aturan main yang Kau beri lewat hukum-hukum-Mu, lewat ketetapan-ketetapan-Mu di dalam firman-Mu. Kami mau hidup berpadanan dengan firman-Mu. Dan yang kedua Tuhan, kami mau belajar hari-hari ini untuk tidak lagi fokus pada apa yang di bumi ini. Tapi biarlah kami mau terus fokus hanya melihat kepada kerajaan-Mu. Dan ajar kami Tuhan pada pagi hari ini untuk terus memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh kuat terhadap Engkau. Apapun boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi di dalam hidup kami, tetapi itu tidak mengurangi kepercayaan kami kepada Engkau. Seperti Engkau memelihara bangsa Israel 40 tahun di padang, kasut mereka, pakaian mereka tidak menjadi rusak. Kami percaya juga ketika kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu
akan terus nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun mereka berada, hamba percaya tangan kasih-Mu tetap terulur buat mereka. Berkat-Mu turun atas setiap mereka. Dan berkat-Mu turun atas gereja-Mu di tempat ini juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Ibadah hari ini dengan tema Body is Dead, Spirit is Life. Suatu pengajaran firman yang luar biasa. Betapa Tuhan mengasihi kita dengan selalu mengajar melalui pengalaman hidup bangsa Israel di Perjanjian Lama dan Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Marilah kita mengerjakan keselamatan kita. Mulailah hari ini ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman ini, mengambil komitmen untuk mengerjakannya, maka percayalah kita akan masuk di dalam rencana sempurnanya Allah bagi kita masing-masing. Haleluya. Mari saya undang kita berdiri dan berdoa di akhir ibadah ini. Bapa, sungguh kami bersyukur, kami sudah memuji, menyembah dan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas pelayanan hamba-Mu, Tuhan, Bapak Pendeta Anang Supekso. Engkau memberkati keluarga dan pelayanannya. Demikian Kau juga memberkati di Departemen Ibadah Pelayanan hari ini dari tim multimedia, tim pemusik, tim pemuji, juga para pendoa Tuhan. Engkau memberkati para pengurus dan pelayan B3. Engkau memberkati PCL dan anggotanya. Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu sudah mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan. Engkau memberkati kebutuhan peralatan media yang ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya anugerah-Mu yang besar turun atas setiap kami. Mari saya minta kita untuk mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah yang besar dan rencana sempurnanya Bapa bagi engkau sekalian. Bapa memberkati engkau, Bapa memberkati usaha pekerjaanmu, Bapa memberkati studimu, Bapa memberkati pelayanan dan kesehatanmu, Bapa memberkati usaha pekerjaanmu dibuatnya berhasil. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.